بالله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على السلامة. Alhamdulillah, ini kita barusan gempa kencang banget. Barusan kencang banget gempanya. Barusan gempanya kencang banget. Alhamdulillah. 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 Kencang banget barusan gempanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala salam. Hatay merkez Antakya ilçesi abi. Merkez Antakya ilçesi. Teker teker çıkıyor ve Hatay merkezine doğru yola itfaiye ekiplerinin şehri dolaştığını ve şehirde tur attığını, hasar tespit çalışmalarına başladığını. Abi şu işi bana şimdi bunun ağlamasını böyle Gempa magnitudo 6,4 kembali mengguncang Turki. Warga korban gempa panik menyelamatkan diri. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah, ini kita barusan gempa kencang banget. Evakuasi helikopter kecelakaan Kapolda jadi terkendala cuaca. Evakuasi kembali dilanjutkan pagi ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji akan memberikan solusi terkait mundurnya Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Breman Atenaya. Inilah Ayus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang Provinsi Hatay, Turki, tepatnya di kota Defni pada Senin pukul 20:04 waktu setempat. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang Turki berada pada kedalaman 10 km. Gempa juga turut dirasakan di Antakya dan juga Adana, Turki. Provinsi Hatay merupakan wilayah paling parah dilanda gempa pada 6 Februari lalu. Getaran gempa menimbulkan awan debu di kota yang hancur ini. Tembok bangunan juga banyak yang rusak parah dan ada sejumlah bangunan dilaporkan runtuh. Sementara beberapa orang juga dilaporkan terluka dan meminta bantuan. Laporan sementara dari otoritas setempat, 3 orang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Arkadaşlar yolda beklemeyelim. Şöyle ileriye doğru gidelim. Ülkesinde çok Dan untuk mengetahui informasi terkini gempa susulan di Hatay, Turki, kita telah terhubung dengan relawan kemanusiaan dari Indonesia, Mas Eko Sulistyo. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Eko Sulistyo. Ini gempa yang terjadi di sana kan kembali terulang dan sampai 6,4. Ini apakah sampai saat ini, Mas Eko, masih terasa gempanya? Ya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Mas Bre, Mbak Yasmin. Gempa yang kita rasakan yang terjadi tadi
pukul 8 waktu sini itu tepat setelah kita sholat Isya, itu terasa sekali gempanya tuh kemarin-kemarin ada gempa susulan, itu gempanya naik turun. Kalau yang hari ini yang saya rasakan, kita bergeser dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah itu menimbulkan kepanikan di tempat saya saat berada tadi. Nah yang sekarang saya berada itu, sekarang saya pindah ke klinik kesehatan di lembaga kemanusiaan lokal Turki yang kebetulan kita standby untuk tim SAR gabungan untuk melakukan upaya-upaya evakuasi yang apabila dibutuhkan. Jadi di malam ini kami kemungkinan tidak tidur gitu. Oke, baik Mas Eko, untuk saat ini situasi di klinik sendiri seperti apa Mas? Apakah masih ada terlihat sejumlah mobil ambulans yang mungkin berdatangan atau seperti apa? Ya, ke klinik ini memang melayani ini ya penyintas atau korban-korban. Nah, yang jadi permasalahan adalah karena gempa yang cukup kuat 6,4 yang tadi terjadi dan hampir tiap menit juga ada gempa susulan mengakibatkan warga-warga yang masih tinggal di tenda-tenda itu kan traumanya belum hilang tuh yang gempa besar waktu tanggal 6 itu. Dan mereka karena tidak memiliki penghangat, terus lampu-lampu juga pada mati, mereka coba menyerbu untuk ke klinik. Yang jadi permasalahan adalah di klinik itu kan nggak bisa ditempatin dengan orang yang bercampur dengan orang yang sakit itu ya, makanya saat ini dijaga ketat oleh aparat keamanan sehingga warga masyarakat untuk tidak panik. Tapi di beberapa tempat pengungsi-pengungsi sekarang sudah memenuhi lagi taman-taman dijadikan tempat untuk pengungsian kembali malam ini. Apalagi sudah tersiar kabar sudah ada korban dan ada beberapa gedung yang runtuh kembali. Oke, Mas Eko, kalau untuk di klinik tempat Anda berada sekarang sendiri ini kan tadi Anda katakan bahwa tidak yang datang itu adalah mereka-mereka yang khawatir dan takut, namun mungkin tidak terluka ya Mas ya. Tapi kalau untuk di kondisi yang di dalam sendiri itu warga-warga yang masih terluka itu bagaimana? Apakah dievakuasi keluar atau mereka tetap di dalam klinik? Kemudian bagaimana dengan di sana? Apakah juga penanganannya akan lebih diperhatikan untuk misalnya ada gempa susulan lagi gitu Mas? Betul betul. Tadi dokter-dokter memang sudah pada standby kembali dan alhamdulillah memang klinik yang ada ini adalah bukan klinik permanen sehingga goncangan tetap ada, tapi karena bukan permanen jadi tidak ada runtuhan-runtuhan. Nah sementara tinggal para dokter dan perawat serta para medis menenangkan para korban yang untuk tidak panik. Jadi walaupun ya namanya orang trauma ya pasti masih ada. Nah itu yang bisa diinformasikan. Kalau di klinik sih baik-baik saja, yang penting semua sekarang saat ini pada standby berjaga-jaga apabila ada terjadi hal-hal lagi. Oke, Mas Eko, ini apakah sekarang guncangan ini masih sering terjadi Mas pasca gempa yang tadi Mas Eko sebutkan kurang lebih pukul 8.20 waktu setempat Mas? Ya, barusan juga ada Mbak, tapi skalanya agak kecil aja dan nggak terlalu lama seperti tadi. Yang tadi tuh mungkin ada 6 sampai 10 detik. Kalau yang hari tadi kejadian barusan juga ya sekitar 2 detik lah, tapi cukup membuat kaki bergoyang gitu. Tapi ya mudah-mudahan segera stabil karena isu-isu juga di sini macam-macam ya, karena dibilangnya epicentrum yang baru, apalagi masyarakat masih trauma dengan gempa sebelumnya yang kemarin-kemarin habis besar, ternyata datang yang kedua yang siangnya juga besar juga. Nah itu kan pastinya mereka masih menimbulkan trauma yang sekarang ini. Makanya mereka rata-rata memilih tempat-tempat yang terbuka sekarang. Yang jadi permasalahan adalah tidur di tempat terbuka atau di tempat taman itu kan membutuhkan tenda, sementara tenda-tenda ya terbatas. Saya tadi sempat berapa kali menemui warga yang membutuhkan tenda malam ini.
Begitu, Mbak. Anda sampaikan bahwa ada beberapa warga yang terluka, namun bukan di wilayah Anda ya, Mas, ya, bukan di tempat Anda berada sekarang. Tapi apakah teman-teman relawan sekarang juga fokusnya masih untuk di klinik saja untuk standby atau juga diminta nanti untuk ke tempat yang membutuhkan bantuan? Dan seperti apa, Mas, kondisi di sana sekarang suhu berapa, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Ya, suhu saat ini tadi saya lihat di weather itu 2 derajat ya, 2 derajat. Kemarin-kemarin sempat minus. Nah, memang pergerakan kami kan dalam hal ini relawan kemanusiaan kan kalau saya tergabung di SAR gabungannya memang diminta oleh AFAD. AFAD adalah lembaga kemanusiaan, lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencananya seperti BNPB di Indonesia, tapi ini BNPB di Turki. Nah, kalau udah dapat informasi dari mereka untuk pergerakan ke titik A, titik B, titik C, nah baru kita bergerak. Jadi sampai saat ini kami masih standby menunggu informasi. Nah, memang dari tadi habis kejadian sampai saat ini suara ambulan tuh nggak berhenti tuh kedengaran sampai saat ini. Oke, baik Mas Eko, untuk gempa yang terjadi pada pukul 20 waktu setempat, ini apakah menyebabkan efeknya seperti gempa yang terjadi 2 minggu lalu, Mas? Adanya bangunan yang runtuh dan lain sebagainya. Ya, informasi yang saya dapat memang saat ini lampu atau listrik di beberapa kota itu mati total, Mbak Yasmin, sehingga pendataan untuk masalah kerusakan segala macam belum dapat informasi jumlahnya, tapi untuk yang runtuh sudah ada, tapi jumlahnya belum disebutkan. Makanya tadi kami di sini tim SAR gabungan nanya sudah berapa bangunan yang runtuh dan korban segala macam. Ada alasan komunikasi terputus sama listrik yang mati, sehingga kami standby kerja di klinik kesehatan nih di lembaga kemanusiaan lokal Turki. Oke, Mas Eko, kalau di sana sekarang di klinik kesehatan yang tempat Anda berada sekarang itu bagaimana kondisinya? Apakah memang lebih membutuhkan banyak bantuan atau misalnya kondisinya lebih sulit dibandingkan dengan sebelum gempa susulan ini, Mas? Misalnya butuh ruangan yang lebih besar atau misalnya tempat yang lebih aman untuk mereka aman dari gempa susulan gitu, Mas? Ya, kalau klinik kesehatan di sini safe ya, pokoknya semua segala sesuatunya sudah tertangani, sudah terpenuhi, dan kami pun tim SAR gabungan juga cek kesehatan. Saya juga baru cek kesehatan juga, tensi darah tadi, periksa darah segala macam. Di sini sudah mumpuni, sudah nggak masalah ya. Makanya karena tempatnya comfortable ya, namanya tempat buat perawat pasti kan harus comfort ya, harus enak, kita harus nyaman. Nah, karena tempatnya aman, nyaman, dan apalagi ada penghangat, akhirnya tempat ini menjadi kunjungan atau eksodus para pengungsi, yang padahal sebenarnya ini bukan tempat buat pengungsi, buat merawat orang-orang yang sakit atau orang-orang yang luka karena gempa. Nah, tapi masyarakat tadi nggak mau tahu, di pintu gerbang itu pada pengen masuk, tapi akhirnya dengan penjelasan, dengan segala macam dari petugas keamanan, ya ada yang mengerti, ada yang enggak. Jadi mereka masih bergerombol di pintu-pintu gerbang begitu. Oke, baik Mas Eko, untuk kondisi para relawan dari Indonesia sendiri, Mas, pasca gempa seperti apa, Mas? Ada berapa, Mas, jumlah relawan yang sedang mungkin berada di sekitaran Mas Eko saat ini? Kalau saya saat ini nih hanya saya saja. Tapi tadi saya bertemu dengan 1, 2, 3, 4. Tadi saya bertemu dengan 8 orang tim relawan kemanusiaan, tapi dia bukan di bagian SAR, tapi di bidang kesehatan. Tadi dia mau ke sini, tapi dia akhirnya karena tempatnya dia mati lampu. Nah, terus akhirnya karena di sini juga tidak mumpuni, tim yang dari Indonesia tadi ada relawan dari Indonesia 8 orang pindah ke tempat lain yang lebih luas tempatnya. Terus tadi saya dapat informasi dari teman-teman relawan Indonesia yang ada di HAS juga, yang di daerah HAS, yang dekat rumah sakit yang Indonesia yang dibangun, rumah sakit sementara Indonesia bangun. Nah, itu tim yang di situ juga ada yang pindah ke Adana, ke daerah yang aman. Katanya yang di daerah HAS goncangannya cukup kuat, dan
tersebar isu akan ada gempa-gempa susulan yang lebih kuat. Makanya tadi teman kontak ada yang dari Has pindah ke Adana dulu, tempat yang lebih aman. Nah, kalau saya standby di sini ya karena saya tergabung dalam tim SAR gabungan, jadi mau nggak mau begitu, Mbak. Oke, jadi memang kalau rencana dari tim SAR-nya Mas Eko ini mau berapa lama kira-kira Mas di sana? Apakah menunggu situasi lebih baik atau memang sudah ada targetnya misalnya kembali ke Indonesia kapan? Dan rencana paling dekat nih Mas Eko mau tetap bertahan di klinik ini atau akan segera bergeser ke lokasi yang membutuhkan Mas? Oh ya, tim SAR gabungan yang sekarang bergabung dengan lembaga kemanusiaan lokal Turki ini kan ada dari berbagai negara nih, ada dari Spanyol, ada dari Belgia, ada dari Belanda, ada dari Meksiko bersama saya. Ini di standby-kan untuk melihat situasi kondisi hari ini. Melihat kondisi hari ini sampai pagi, kalau enggak nanti kita akan dideploy lagi ke lokasi-lokasi untuk pencarian. Karena memang masih pencarian di Hatay ini belum dihentikan proses pencarian. Nah, kalau saya di sini masih sampai bulan Maret visa saya atau kepulangan saya. Jadi masih proses pencarian nanti akan lanjut proses pendistribusian bantuan logistik maupun perlengkapan musim dingin. Oke, baik Mas, untuk di klinik tempat Mas berada saat ini, apakah terlihat korban anak-anak? Apakah terlihat banyak atau seperti apa, Mas? Ya, kalau korban ada anak-anak, ibu-ibu itu ada, tapi bukan korban yang baru terjadi tadi, korban yang kemarin. Korban yang kemarin yang masih dirawat di sini. Tadi saya melihat beberapa ya di bawah 100 lah kurang lebih, dan kondisinya juga tidak parah gitu ya. Jadi, nah itu yang masih bertahan mereka di klinik-klinik ini. Cuman ya itu tadi yang warga yang ketakutan karena gempa tadi yang pengen masuk ke dalam klinik-klinik ini, itu yang akhirnya dilarang gitu loh, Mbak. Oke, Mas Eko berarti tadi kan Anda sampaikan masih banyak warga yang tidak sakit atau tidak luka tapi memaksa masuk ke klinik dan sudah dihalangi oleh petugas di sana. Terus mereka sekarang ada di mana, Mas? Apa mereka ada di sekitar klinik tetap memaksa untuk menunggu di sana atau mereka kembali ke tempat mereka Kalau tadi tadinya sih sebelum berasal? saya lihat masih di gerbang. Masih di gerbang ya? Kalau saya lihat masih di gerbang. Oke, tapi tanpa ada tenda ataupun tanpa apapun mereka hanya di sana saja. Duduk Betul. saja gitu ya. Berharap gerbang bisa dibuka oleh pihak keamanan, tapi kan saya rasa tidak dikasih karena kalau dikasih otomatis dia akan mengganggu orang-orang yang sedang dirawat di klinik tentunya, sehingga saya lihat mereka tadi minta tolong boleh masuk apa enggak apa segala macam lah, tapi sepertinya pihak keamanan sampai dokter pun datang untuk menjelaskan bahwa ini bukan buat tempat pengungsian tapi ini adalah tempat buat merawat orang sakit begitu. Oke, Mas Eko, untuk tim keamanan di klinik itu sendiri, Mas, itu seperti apa, Mas, sistem kerjanya untuk tetap mengkondusifkan klinik agar warga di sana pun yang sedang bisa dikatakan ada yang mengungsi pula ya, Mas ya, itu tetap kondusif, Mas? Iya, memang kan itu ya namanya orang panik ya, situasinya tadi saya sempat kirim gambar tuh kan orang pada memaksa untuk masuk di gerbang, terus sampai pihak keamanan dalam hal ini polisi saya lihat dan polisi khusus di sini kan ada spesial polisi lah gitu ya, sampai turun tangan, nadanya agak keras gitu ya, bahwa sekali lagi ini bukan tempat pengungsian, ini adalah tempat perawatan orang-orang sakit, tolong dimengerti, kurang lebih bahasanya seperti itulah. Terus akhirnya warga udah nggak teriak-teriak tuh, tapi tetap mereka ada di pintu gerbang gitu. Mungkin berharap bisa, yang saya kesian tuh ibu-ibu, anak-anak juga ya, tapi bagaimana, memang itu adalah klinik kesehatan, bukan tempat penampungan pengungsian. Makanya mungkin itulah rasa trauma itu mungkin yang memang masih belum bisa hilang di daerah Hatay, apalagi daerah Hatay adalah daerah terparah, daerah banyak gedung-gedung yang runtuh, korban juga banyak, masih banyak yang belum ditemukan, ya traumanya masih
timbul tentunya. Baik, Mas Eko, terima kasih banyak untuk informasinya sementara ini, Mas. Nanti kita akan hubungi Mas Eko lagi jika misalnya berkenan dan juga masih memungkinkan situasinya. Mas Eko, selamat istirahat dan selamat kembali bertugas, Mas Eko. Bre, Mbak Yasmin, terima Ya. kasih. Ya, Baik, selamat Mas Salam Eko. Indonesia. ya, selamat pagi waktu Indonesia, Terima Mas Eko. kasih. Ya, pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu detik-detik gempa susulan 6,4 magnitudo yang mengguncang Turki pada Senin pukul 8 malam waktu setempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah salamah. Alhamdulillah, ini kita barusan gempa kencang banget. Barusan kencang banget gempanya. Barusan gempanya kencang banget. Alhamdulillah. 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 Kencang banget barusan gempanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala salam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah salamah. Alhamdulillah, ini kita barusan gempa kencang banget. Barusan kencang banget gempanya. 4 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam peristiwa ledakan petasan di Blitar, Jawa Timur. Anies Baswedan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.